Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Kakak Sari. Selamat pagi Kakak Reti. Selamat pagi Kakak Valen. Selamat pagi Kakak Ayub. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Ya, hari ini tidak seperti biasanya kita beribadah secara online, tapi ada sesuatu yang berbeda. Apa itu Kakak Sari? Nah, minggu ini kita akan melaksanakan inisiasi. Ya, inisiasi atau perpindahan kelas. Tidak hanya inisiasi juga, tetapi buat kakak-kakaknya di kelas anak remaja akan melaksanakan lepas sambut dari remaja menuju ke PPGT. Ya, anak-anak Sekolah Minggu, mari mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Matahari, bulan, bintang, burung-burung patut memuji Tuhan. Mari semuanya berdiri. Kita memulai ibadah kita nyanyi sama-sama semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Mari kita mulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bagimu juga. Anak-anak Sekolah Minggu silakan duduk kembali. Nah, kita memiliki seorang raja. Raja kita patut untuk kita sembah dan kita puji. Dia berkuasa dalam hidup kita. Kita menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Ya, anak-anak Sekolah Minggu, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitabnya.
kita akan bersama-sama membaca secara responsial. Ya, saya dan Kakak Sari akan membaca, silakan anak-anak memperhatikan Alkitabnya. Mari mempersiapkan Alkitabnya. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 33, pasal 119 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40. Ayat 33 saya akan bacakan, 34 Kakak Sari, seterusnya sampai selesai. Sudah didapat bahan Alkitabnya? Oke. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-tita-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, dalam kehidupan kita, kadang kita sering sadar atau tidak sadar melakukan hal yang menyukakan hati orang-orang yang berada di sekitar kita, menyukakan hati orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, terlebih kepada Tuhan. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan, mengaku untuk setiap pelanggaran yang sudah kita lakukan, dan kita mengaku pelanggaran kita dalam bentuk pujian, bila ku renung dosaku. Dengan suka hati dan datang kepada Tuhan mengaku untuk setiap pelanggaran yang kita telah lakukan, mari kita mendengarkan berita anugerah atau berita pengampunan dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-38. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nelsi. Ya, mari kita menyambut firman Tuhan, kita sama-sama menyanyi Baca Kitab Suci.
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, muri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Kakak Nelsi dengan kasih dipersilakan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua pada saat ini. Terima kasih kami boleh kembali berjumpa lewat ibadah online. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian yang benar, sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik punya benda atau barang yang kalian sukai? Atau mungkin ada yang punya hewan peliharaan yang sangat kalian sayangi? Nah, misalnya ada orang yang meminta benda itu atau hewan peliharaan itu, apakah kalian akan memberikannya? Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita ini mungkin kalian sudah sering dengar atau sudah sering baca di Alkitab. Tapi sebelumnya kita ingat dulu cerita kita 2 minggu yang lalu. Semuanya masih ingat cerita 2 minggu yang lalu? Cerita kita 2 minggu yang lalu, Allah datang berfirman kepada Abraham akan memberikan seorang anak, dan lewat anak itu Abraham akan memperoleh keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit banyaknya. Meskipun pada waktu Tuhan datang berfirman kepada Abraham, itu mustahil terjadi karena Abraham dan Sarah sudah tua pada waktu itu. Tetapi ternyata Bapak Abraham percaya kepada janji Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkannya dan menjadikannya sebagai kebenaran, karena Bapak Abraham percaya kepada janji Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan lahir dan diberi nama Ishak. Nah, pada waktu Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Abraham sudah tua ya pada waktu itu. Dan Abraham sangat mengasihi Ishak anaknya. Waktu terus berlalu, pada suatu waktu Allah datang menjumpai Abraham. Allah berkata kepada Abraham, Abraham. Lalu Abraham menyahut Tuhan, ya Allahku. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah anak yang engkau kasihi itu, anak tunggalmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu keesokan harinya, Bapak Abraham bangun pagi-pagi, kemudian dia mempersiapkan keledainya dan memanggil 2 orang hambanya serta Ishak anaknya. Lalu dia membelah kayu untuk korban bakaran. Kemudian mereka berjalan. Setelah mereka berjalan 3 hari lamanya, Abraham melayangkan pandangannya dan dia melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan dari jauh. Kemudian Bapak Abraham bilang kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini beserta dengan keledai ini. Saya dan Ishak akan pergi ke sana, kami akan sembahyang.
Setelah itu kami akan kembali ke sini menjumpai kalian. Maka Bapak Abraham mengambil kayu yang sudah disiapkan dan meletakkannya di atas bahu Ishak, sementara dia memegang api dan juga pisau di tangannya. Lalu berjalanlah Bapak Abraham beserta Ishak. Dalam perjalanan, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Bapak, di sini sudah ada kayu dan juga api. Mana anak domba yang akan dipersembahkan kepada Allah?" Sahut Abraham kepada anaknya, "Allah yang akan menyediakannya." Lalu mereka melanjutkan perjalanannya dan Bapak Abraham serta Ishak tiba di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, Bapak Abraham membangun sebuah mezbah dan menyusun kayu api yang dibawa Ishak tadi. Nah, setelah mezbahnya jadi, Abraham kemudian mengikat Ishak dan meletakkan di atas mezbah, di atas kayu api itu. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya Ishak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berseru dari langit. Katanya, "Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk mempersembahkan anakmu yang tunggal itu." Adik-adik yang terkasih, Abraham adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Saat Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dia tidak segan untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Ishak adalah anak yang sudah lama dinantikan oleh Bapak Abraham, anak yang dijanjikan oleh Allah. Lewat anak inilah nanti Bapak Abraham akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Anak yang sudah dinantikan oleh Abraham dan Ibu Sarah. Tetapi kenapa Tuhan meminta Ishak? Bukankah Tuhan memberkati Bapak Abraham dengan banyak berkat, banyak harta benda, hewan, kambing dan domba? Kenapa Tuhan tidak meminta kambing dan domba yang banyak itu sebagai kurban kepada Tuhan? Kenapa harus Ishak anaknya? Adik-adik yang terkasih, Tuhan mau melihat hati Abraham. Apakah Abraham yang Tuhan sudah berkati dengan begitu banyak berkat, lebih mengasihi berkat-berkat Tuhan, lebih mencintai berkat Tuhan itu, ataukah dia lebih mencintai Tuhan? Apakah Abraham lebih mencintai Ishak anaknya, atau dia lebih mencintai Tuhan yang sudah memberikan Ishak kepadanya? Ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Abraham itu sangat besar dan sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Bapak Abraham membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi Tuhan dibanding dengan Ishak anaknya dan semua berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Adik-adik yang terkasih, Bapak Abraham lebih mengasihi Tuhan dibandingkan harapannya untuk menjadi bapa dari bangsa yang besar. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Sehingga Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan tentu akan menepati janjinya dengan cara Tuhan sendiri. Karena itu dia tidak pernah segan untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Karena ketaatan Abraham ini, karena rasa hormatnya kepada Tuhan, rasa takutnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, rasa kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi Bapak Abraham. Tuhan melihat bahwa sungguh Bapak Abraham mengasihi Tuhan melebihi apapun juga. Saat itu Bapak Abraham melihat, dia menoleh, kemudian
Bapak Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tertambat di semak. Kemudian dia mengambil domba itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Bapak Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Lalu untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Dia berseru, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Keturunanmu akan sangat banyak, seperti bintang di langit banyaknya, dan juga seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan lewat keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Kemudian Bapak Abraham menjumpai kedua hambanya tadi, dan mereka kembali berjalan dan mereka menuju ke Berseba. Bapak Abraham menetap di Berseba. Adik-adik yang terkasih, kalau misalnya Tuhan meminta anak yang dikasih oleh Abraham untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, membuktikan bahwa Bapak Abraham sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Apakah kita juga mau seperti Bapak Abraham? Apakah saat Tuhan meminta kita taat kepadanya, apakah kita juga mau untuk taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan juga menghormati Tuhan? Adik-adik yang terkasih, mari kita belajar seperti Bapak Abraham, mau taat kepada Tuhan, belajar untuk menghormati Tuhan, dan belajar percaya kepada Tuhan. Lebih mencintai Tuhan dari apapun yang kita miliki saat ini. Karena saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi kita dan melihat bahwa hati kita juga kita persembahkan kepada Tuhan. Kita bisa memulai untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita lebih mengenal Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa taat kepada Tuhan. Sehingga kita juga bisa seperti Bapak Abraham yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mau taat kepada Tuhan dan menghormati setiap apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Demikianlah cerita kita hari ini, dan pembacaan kita terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kejadian 22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Judulnya, kepercayaan Abraham diuji. Firman Tuhan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana.
kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin, firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan mari adik-adik kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Nelsi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan meresponi firman Tuhan. Kita membaca nas Alkitab dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil." Mari mempersiapkan persembahan kita dan kita menyanyikan pujian "Setia-setialah". Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus.
Doa syukur dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Nelsi. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kakak pimpin kita dalam doa dan adik-adik juga ikut berdoa dalam hati. Kita akan mendoakan persembahan kita akan bersyukur atas inisiasi pada saat ini. Bersyukur untuk adik-adik yang mungkin ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Dan kita doakan studi kita ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang begitu baik, kami datang kembali mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang juga mau taat kepada perintah Tuhan, menghormati Engkau dan mengasihi Engkau sebagaimana yang Engkau kehendaki kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami juga pada kesempatan ini mau bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami persembahkan. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan kami ini. Bila persembahan ini Tuhan boleh digunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung pada saat ini. Tuhan boleh memberkati kami yang mengikuti ibadah pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa, mau bersyukur untuk ibadah inisiasi yang dilaksanakan pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Adik-adik boleh mengikuti sekolah minggu di kelas masing-masing, dan pada saat ini Tuhan boleh inisiasi itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Berkati terus Tuhan pertumbuhan adik-adik kami, biarlah kami semua boleh bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur untuk adik-adik yang boleh bertambah usianya Tuhan 1 tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan boleh berikan. Kami berdoa untuk ke depan Tuhan terus memberkati, biarlah adik-adik senantiasa bersyukur dengan terus taat kepada Tuhan dan terus menjadikan Tuhan sebagai juru selamat pribadinya Tuhan. Adik-adik semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami mau datang menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang dalam bangku sekolah, Tuhan memberkati. Meskipun kami masih belajar dari rumah Tuhan, tetapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk belajar dengan baik dan tekun Tuhan. Berdoa juga untuk orang tua kami di rumah, berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan di dalam bekerja, Tuhan kiranya memberkati. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami mendoakan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ini Tuhan, di tengah pandemi yang harus kami hadapi, kiranya pemerintah kami diberikan hikmat dan kekuatan, takut kepada Tuhan, sehingga semuanya boleh ditangani dengan baik dan kami boleh melalui masa pandemi ini Tuhan dengan baik oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu silakan berdiri, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dari Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu yang aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ingatlah kasih Tuhan selalu menyertai kita, karena itu kita harus taat pada perintah Tuhan. Kita menyanyikan pujian kasih Tuhan.
Meskipun diriku kecil dan lemah, ku mau setia dalam hidupku. Bagiku dia selalu, sebab kasihnya tak pernah berubah. Ku mau setia selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita menyanyikan pujian Salam Kawanku. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam. Kita ulangi pujian ini. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam. Demikianlah ibadah kita. Nah, kita akan melaksanakan inisiasi untuk teman-teman yang akan berpindah kelas. Nah, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan melaksanakan inisiasi atau perpindahan kelas untuk teman-teman dari anak kelas anak besar menuju kelas anak remaja. Nah, mari memperhatikan, mendengarkan nama teman-teman yang akan pindah, dan untuk minggu depannya boleh menonton video sesuai kelasnya, yaitu kelas besar dan kelas remaja. Yang pertama, kelas kebaktian angkasa. Eunike Kalista Tandi. Yang kedua, Jill Gracia Sanen Natasha. Yang ketiga, Julio Rafael Patu. Yang keempat, Keren Hapuk Putri Soinan Tangaran. Yang kelima, Putra Palulun Bida Salaga. Yang keenam, Wilbert Yudhistira Parabang. Yang ketujuh, Devi Dwi Alvin Patodingan. Dan yang terakhir, Eunice Morin Sambara. Ya. Kemudian kita melangkah ke kelas Yerusalem. Yang pertama, Arlinda. Yang kedua, Joshua Tiberias Gracianto. Yang ketiga, Jessica Octaviantri Salata. Yang keempat, Yonas Marjuan. Yang kelima, Gaby Gosal. Yang keenam, Marcella Anggraini Tiku Lolo. Kita menuju kelas selanjutnya, yaitu kelas Golgota. Yang pertama, Fari Herlanggate. Yang kedua, Fajar Immanuel. Yang ketiga, Elgi Juwita. Selanjutnya untuk kelas Bukit Sion, yang pertama Priscilla Kasih Sanda Padang. Yang kedua, Chelsea Talu Lembang. Yang ketiga, Sisilia Anggriani. Yang keempat, Geraldine Masih. Yang kelima, Jessica Dinda Eyuriwina. Dan yang terakhir, Raspi Dwi Mandaling. Ya, kelas selanjutnya yaitu kelas besar anak-anakan. Yang pertama, Gabriela Ganila Ranu. Yang kedua, Chelsea Harmata Sakana. Nah, itu teman-teman yang berpindah dari kelas besar menuju kelas anak remaja. Selanjutnya, kita akan berpindah dari kelas remaja, akan lepas sambut menuju ke PTGT. Jadi minggu depan adik-adik yang sudah pindah ke PTGT boleh menyaksikan
ibadah online juga ya, ibadah PPGT, dan boleh mengikuti ibadah online dewasa like secara streaming atau boleh juga mengikuti ibadah di gedung gereja. Tetap mengikuti protokol COVID-19. Kita masuk dari tempat kebaktian remaja angkasa. Yang pertama, Sabrina Virginia Soinan Tangaran. Yang kedua, Cecilia Rante Limbong. Yang ketiga, Geri Pratama Apriano Kamoda. Yang keempat, Hendra Palulun Bida Salaga. Yang kelima, Melda Saring Bumbungan. Yang keenam, Prasetya Matilda. Dan yang terakhir, Immanuel Perianto. Nah, selanjutnya dari kelas Taman Eden, yang pertama Audrey Tri Aurelia. Selanjutnya yang kedua, Patricia Firman Masiku. Yang ketiga, Trisno Regal Alfrian. Yang keempat, Malkisau Tulak Tandi Buah. Yang kelima, Indriani Pabiaran Saranga. Yang keenam, Gonianto Toba. Yang ketujuh, Gian Marlewang. Yang kedelapan, Novriani Manopo. Yang kesembilan, Osha Rae Pagedongan. Dan yang terakhir, Febrianti Ruben. Itulah tadi adik-adik kita atau teman-temannya yang berpindah dari remaja ke PPGT. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua PPGT, kita dengarkan dulu sepatah dua kata dari Ketua Sekolah Minggu kita, Kakak Sari sebagai Ketua Sekolah Minggu. Ada pesan dan pesan buat anak-anak kita yang melaksanakan inisiasi. Ya, khusus untuk anak kelas besar menuju anak remaja dan remaja menuju PPGT, selamat berpindah kelas, selamat masuk di kelas yang baru. Jadi karena sudah masuk di kelas yang baru, tingkah lakunya, cara bicaranya harus juga berubah menjadi lebih dewasa lagi karena tingkatnya juga sudah lebih tinggi. Jadi harus berperilaku sesuai kelasnya, lebih dewasa. Iya, jadi sekolah minggunya yang rajin, iya ikut ke PPGT rajin. Tapi kalau masih mau untuk kelas remaja yang masih mau sekolah minggu di kelas remaja juga tidak apa-apa untuk mengikuti. Nanti kalau sudah siap untuk pindah, silakan untuk pindah. Iya, kiranya adik-adik boleh rajin tetap bertekun mengenal Tuhan Yesus di ladang sekolah minggu dan PPGT, semakin bertumbuh, semakin beriman kepada Tuhan Yesus, rajin untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu dan juga kegiatan PPGT untuk bisa lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, itu dari Kakak Sari. Ya, terima kasih Kakak Sari. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ketua PPGT. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikianlah inisiasi dan lepas sambut online kita hari ini. Dan hari ini juga kita sangat senang sekali kita kedatangan Ketua PPGT Jemaat Silo Campagaya, ada Kakak Edi Simon. Ya, sebelum Kakak Edi menyampaikan sepatah dua kata pesan untuk anak-anak sekolah minggu yang menuju ke PPGT, kita akan menyerahkan sebagai simbolis ada piagam dan sertifikat sebagai simbolis untuk anak-anak sekolah minggu kita, ya khususnya remaja yang akan berpindah ke PPGT. Ya, terima kasih. Saya menerima peralihan dari SMGT, terutama dari kelas remaja untuk menjadi ke PPGT. Dan saya di sini atas nama Edi Simon mewakili pengurus dan rekan-rekan PPGT yang lain menyambut dengan penuh sukacita kehadiran adik-adik SMGT yang menjadi anggota PPGT. Kiranya adik-adik sekalian yang masuk ke dalam PPGT yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
Kiranya di PPGT dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak dalam Kristus di dalam persekutuan pemuda Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Terima kasih. Ya, itu tadi sepatah dua kata dari Kakak Edi Simon sebagai Ketua PPGT mewakili anggota dan pengurus. Ya, demikian inisiasi kita dan peribadahan kita hari ini. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam sehat selalu.